Aku ingin kekayaan. Aku bersedia membayar apapun yang diminta. Kera itu mendekat, mencium bau ketakutan yang tercium dari tubuh Dika. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Sebagai gantinya, kau harus memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada harta. Kera itu kemudian memberikan Dika sebuah batu hitam yang berkilauan, yang disebutkan akan memberinya keberuntungan. Kembalilah ke desamu, dan semua yang kau inginkan akan terwujud. Dika kembali ke desa dengan semangat baru. Namun, sejak malam itu, hidupnya berubah. Kekayaan datang menghampirinya dengan cara yang tak terduga. Namun, semakin banyak harta yang ia peroleh, semakin aneh kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya. Di suatu malam, Dika merasa ada yang memanggilnya, dan ia terbangun dari tidurnya dengan rasa cemas yang mendalam. Di luar jendela, ia melihat sosok kera besar berdiri di sana, memandangnya dengan mata merah yang tajam. "Ingatlah janji yang telah kau buat," kata kera itu dengan suara yang semakin dalam dan menakutkan. Dika menyadari bahwa pesugihan itu bukanlah berkah, melainkan kutukan yang harus dibayar dengan nyawa. Ia merasa terperangkap, tetapi tak tahu bagaimana cara melepaskan diri. Setiap malam, kera itu datang lebih dekat, seolah menunggu saat yang tepat untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Hari demi hari, Dika semakin cemas dan takut. Harta yang ia miliki tak lagi memberi kebahagiaan, melainkan hanya membawa rasa teror. Ia merasa bahwa kera itu bukan hanya penjaga pesugihan, melainkan juga penjaga jiwa yang harus ia berikan sebagai tumbal. Di penghujung malam yang mencekam, kera itu muncul di depan Dika dengan senyum menyeramkan di wajahnya. "Kau telah menerima semua yang kutawarkan, dan sekarang saatnya aku mengambil apa yang menjadi hakku," kata kera itu. Dika, yang tak lagi memiliki jalan keluar, hanya bisa menangis. Ia tahu bahwa ia telah terjebak dalam permainan maut yang tak bisa dimenangkan. Terima kasih sudah menonton cerita horor kali ini. Semoga kisah ini bisa membuat kalian lebih berhati-hati dan selalu ingat bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kedamaian hati. Jangan terjebak dalam janji-janji yang menggiurkan, karena terkadang harga yang harus dibayar bisa jauh lebih mahal daripada yang kita duga. Jangan lupa like, comment, dan share video ini jika kalian suka. Dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah bermain-main dengan hal-hal yang tak kita mengerti. Karena terkadang mereka bisa datang mencari kita. Pada suatu malam yang sunyi di sebuah desa terpencil di kaki gunung, terdapat sebuah kisah misteri yang telah lama dipercaya oleh penduduk setempat. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat yang tak terjamah oleh banyak orang. Hutan tersebut dikenal sebagai tempat angker, di mana banyak orang menghilang tanpa jejak. Penduduk desa mempercayai bahwa di dalam hutan itu terdapat sebuah ritual pesugihan yang mengerikan, yang melibatkan makhluk kera besar yang menjadi penunggu dan penjaga pesugihan tersebut. Kisah ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Dika. Dika, yang sudah lama hidup dalam kemiskinan, merasa putus asa. Ia telah mencoba berbagai cara untuk memperbaiki hidupnya, namun semuanya gagal. Hingga suatu hari, seorang lelaki tua datang ke desanya dan menawarkan jalan pintas menuju kekayaan yang tiada tara. Lelaki tua itu mengaku tahu cara yang bisa memberikan apa yang Dika inginkan, namun dengan harga yang sangat mahal.
Kau ingin kekayaan yang cepat? Datanglah ke hutan larangan, tempat di mana kera-kera itu menjaga kekuatan pesugihan, kata lelaki tua itu dengan suara serak. Namun ingat, harga yang harus dibayar bukanlah uang, melainkan jiwa. Dika yang sudah putus asa tak mempedulikan peringatan itu. Ia hanya menginginkan hidup yang lebih baik dan menerima tawaran lelaki tua tersebut tanpa berpikir panjang. Pada malam hari, Dika memasuki hutan yang gelap dan lebat itu. Suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan, seolah ada makhluk yang mengawasinya. Ia berjalan lebih dalam, mengikuti jalan setapak yang semakin sempit. Ketika sudah berada di tengah hutan, Dika melihat sebuah altar besar yang dipenuhi dengan patung-patung kera. Di tengah altar, terdapat seekor kera besar dengan bulu hitam legam dan mata merah yang menyala. Kau datang untuk pesugihan, suara kera itu terdengar dalam pikiran Dika. Meski bibirnya tidak bergerak, Dika yang terkejut namun tidak mundur, mengangguk. Aku ingin kekayaan. Aku bersedia membayar apapun yang diminta. Kera itu mendekat, mencium bau ketakutan yang tercium dari tubuh Dika. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Sebagai gantinya, kau harus memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada harta. Kera itu kemudian memberikan Dika sebuah batu hitam yang berkilauan, yang disebutkan akan memberinya keberuntungan. Kembalilah ke desamu, dan semua yang kau inginkan akan terwujud. Dika kembali ke desa dengan semangat baru. Namun, sejak malam itu, hidupnya berubah. Kekayaan datang menghampirinya dengan cara yang tak terduga. Namun, semakin banyak harta yang ia peroleh, semakin aneh kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya. Di suatu malam, Dika merasa ada yang memanggilnya, dan ia terbangun dari tidurnya dengan rasa cemas yang mendalam. Di luar jendela, ia melihat sosok kera besar berdiri di sana, memandangnya dengan mata merah yang tajam. Ingatlah janji yang telah kau buat, kata kera itu dengan suara yang semakin dalam dan menakutkan. Dika menyadari bahwa pesugihan itu bukanlah berkah, melainkan kutukan yang harus dibayar dengan nyawa. Ia merasa terperangkap, tetapi tak tahu bagaimana cara melepaskan diri. Setiap malam, kera itu datang lebih dekat, seolah menunggu saat yang tepat untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Hari demi hari, Dika semakin cemas dan takut. Harta yang ia miliki tak lagi memberi kebahagiaan, melainkan hanya membawa rasa teror. Ia merasa bahwa kera itu bukan hanya penjaga pesugihan, melainkan juga penjaga jiwa yang harus ia berikan sebagai tumbal. Di penghujung malam yang mencekam, kera itu muncul di depan Dika dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Kau telah menerima semua yang kutawarkan, dan sekarang saatnya aku mengambil apa yang menjadi hakku, kata kera itu. Dika yang tak lagi memiliki jalan keluar hanya bisa menangis. Ia tahu bahwa ia telah terjebak dalam permainan maut yang tak bisa dimenangkan. Terima kasih sudah menonton cerita horor kali ini. Semoga kisah ini bisa membuat kalian lebih berhati-hati dan selalu ingat bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kedamaian hati. Jangan terjebak dalam janji-janji yang menggiurkan, karena terkadang harga yang harus dibayar bisa jauh lebih mahal daripada yang kita duga. Jangan lupa like, comment, dan share video ini jika kalian suka. Dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah bermain-main dengan hal-hal yang tak kita mengerti. Karena terkadang mereka bisa datang mencari kita.
Pada suatu malam yang sunyi di sebuah desa terpencil di kaki gunung, terdapat sebuah kisah misteri yang telah lama dipercaya oleh penduduk setempat. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat yang tak terjamah oleh banyak orang. Hutan tersebut dikenal sebagai tempat angker, di mana banyak orang menghilang tanpa jejak. Penduduk desa mempercayai bahwa di dalam hutan itu terdapat sebuah ritual pesugihan yang mengerikan, yang melibatkan makhluk kera besar yang menjadi penunggu dan penjaga pesugihan tersebut. Kisah ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Dika. Dika, yang sudah lama hidup dalam kemiskinan, merasa putus asa. Ia telah mencoba berbagai cara untuk memperbaiki hidupnya, namun semuanya gagal. Hingga suatu hari, seorang lelaki tua datang ke desanya dan menawarkan jalan pintas menuju kekayaan yang tiada tara. Lelaki tua itu mengaku tahu cara yang bisa memberikan apa yang Dika inginkan, namun dengan harga yang sangat mahal. Kau ingin kekayaan yang cepat? Datanglah ke hutan larangan, tempat di mana kera-kera itu menjaga kekuatan pesugihan, kata lelaki tua itu dengan suara serak. Namun ingat, harga yang harus dibayar bukanlah uang, melainkan jiwa. Dika yang sudah putus asa tak mempedulikan peringatan itu. Ia hanya menginginkan hidup yang lebih baik dan menerima tawaran lelaki tua tersebut tanpa berpikir panjang. Pada malam hari, Dika memasuki hutan yang gelap dan lebat itu. Suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan, seolah ada makhluk yang mengawasinya. Ia berjalan lebih dalam, mengikuti jalan setapak yang semakin sempit. Ketika sudah berada di tengah hutan, Dika melihat sebuah altar besar yang dipenuhi dengan patung-patung kera. Di tengah altar, terdapat seekor kera besar dengan bulu hitam legam dan mata merah yang menyala. Kau datang untuk pesugihan, suara kera itu terdengar dalam pikiran Dika. Meski bibirnya tidak bergerak, Dika yang terkejut namun tidak mundur mengangguk. Aku ingin kekayaan. Aku bersedia membayar apapun yang diminta. Kera itu mendekat, mencium bau ketakutan yang tercium dari tubuh Dika. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Sebagai gantinya, kau harus memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada harta. Kera itu kemudian memberikan Dika sebuah batu hitam yang berkilauan, yang disebutkan akan memberinya keberuntungan. Kembalilah ke desamu, dan semua yang kau inginkan akan terwujud. Dika kembali ke desa dengan semangat baru. Namun, sejak malam itu, hidupnya berubah. Kekayaan datang menghampirinya dengan cara yang tak terduga. Namun, semakin banyak harta yang ia peroleh, semakin aneh kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya. Di suatu malam, Dika merasa ada yang memanggilnya, dan ia terbangun dari tidurnya dengan rasa cemas yang mendalam. Di luar jendela, ia melihat sosok kera besar berdiri di sana, memandangnya dengan mata merah yang tajam. Ingatlah janji yang telah kau buat, kata kera itu dengan suara yang semakin dalam dan menakutkan. Dika menyadari bahwa pesugihan itu bukanlah berkah, melainkan kutukan yang harus dibayar dengan nyawa. Ia merasa terperangkap, tetapi tak tahu bagaimana cara melepaskan diri. Setiap malam, kera itu datang lebih dekat, seolah menunggu saat yang tepat untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Hari demi hari, Dika semakin cemas dan takut. Harta yang ia miliki tak lagi memberi kebahagiaan, melainkan hanya membawa rasa teror. Ia merasa bahwa kera itu bukan hanya penjaga pesugihan, melainkan juga penjaga jiwa yang harus ia berikan sebagai tumbal. Di penghujung malam yang mencekam, kera itu muncul di depan Dika dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Kau telah menerima semua yang kutawarkan, dan sekarang saatnya aku mengambil apa yang menjadi hakku,
kata kera itu. Dika, yang tak lagi memiliki jalan keluar, hanya bisa menangis. Ia tahu bahwa ia telah terjebak dalam permainan maut yang tak bisa dimenangkan. Terima kasih sudah menonton cerita horor kali ini. Semoga kisah ini bisa membuat kalian lebih berhati-hati dan selalu ingat bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kedamaian hati. Jangan terjebak dalam janji-janji yang menggiurkan, karena terkadang harga yang harus dibayar bisa jauh lebih mahal daripada yang kita duga. Jangan lupa like, comment, dan share video ini jika kalian suka. Dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah bermain-main dengan hal-hal yang tak kita mengerti. Karena terkadang mereka bisa datang mencari kita. Pada suatu malam yang sunyi di sebuah desa terpencil di kaki gunung, terdapat sebuah kisah misteri yang telah lama dipercaya oleh penduduk setempat. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat yang tak terjamah oleh banyak orang. Hutan tersebut dikenal sebagai tempat angker, di mana banyak orang menghilang tanpa jejak. Penduduk desa mempercayai bahwa di dalam hutan itu terdapat sebuah ritual pesugihan yang mengerikan, yang melibatkan makhluk kera besar yang menjadi penunggu dan penjaga pesugihan tersebut. Kisah ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Dika. Dika, yang sudah lama hidup dalam kemiskinan, merasa putus asa. Ia telah mencoba berbagai cara untuk memperbaiki hidupnya, namun semuanya gagal. Hingga suatu hari, seorang lelaki tua datang ke desanya dan menawarkan jalan pintas menuju kekayaan yang tiada tara. Lelaki tua itu mengaku tahu cara yang bisa memberikan apa yang Dika inginkan, namun dengan harga yang sangat mahal. Kau ingin kekayaan yang cepat? Datanglah ke hutan larangan, tempat di mana kera-kera itu menjaga kekuatan pesugihan, kata lelaki tua itu dengan suara serak. Namun ingat, harga yang harus dibayar bukanlah uang, melainkan jiwa. Dika yang sudah putus asa tak mempedulikan peringatan itu. Ia hanya menginginkan hidup yang lebih baik dan menerima tawaran lelaki tua tersebut tanpa berpikir panjang. Pada malam hari, Dika memasuki hutan yang gelap dan lebat itu. Suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan, seolah ada makhluk yang mengawasinya. Ia berjalan lebih dalam, mengikuti jalan setapak yang semakin sempit. Ketika sudah berada di tengah hutan, Dika melihat sebuah altar besar yang dipenuhi dengan patung-patung kera. Di tengah altar, terdapat seekor kera besar dengan bulu hitam legam dan mata merah yang menyala. Kau datang untuk pesugihan, suara kera itu terdengar dalam pikiran Dika. Meski bibirnya tidak bergerak, Dika yang terkejut namun tidak mundur mengangguk. Aku ingin kekayaan. Aku bersedia membayar apapun yang diminta. Kera itu mendekat, mencium bau ketakutan yang tercium dari tubuh Dika. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Sebagai gantinya, kau harus memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada harta. Kera itu kemudian memberikan Dika sebuah batu hitam yang berkilauan, yang disebutkan akan memberinya keberuntungan. Kembalilah ke desamu, dan semua yang kau inginkan akan terwujud. Dika kembali ke desa dengan semangat baru. Namun, sejak malam itu, hidupnya berubah. Kekayaan datang menghampirinya dengan cara yang tak terduga. Namun, semakin banyak harta yang ia peroleh, semakin aneh kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya. Di suatu malam, Dika merasa ada yang memanggilnya.
dan ia terbangun dari tidurnya dengan rasa cemas yang mendalam. Di luar jendela, ia melihat sosok kera besar berdiri di sana, memandangnya dengan mata merah yang tajam. "Ingatlah janji yang telah kau buat," kata kera itu dengan suara yang semakin dalam dan menakutkan. Dika menyadari bahwa pesugihan itu bukanlah berkah, melainkan kutukan yang harus dibayar dengan nyawa. Ia merasa terperangkap, tetapi tak tahu bagaimana cara melepaskan diri. Setiap malam, kera itu datang lebih dekat, seolah menunggu saat yang tepat untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Hari demi hari, Dika semakin cemas dan takut. Harta yang ia miliki tak lagi memberi kebahagiaan, melainkan hanya membawa rasa teror. Ia merasa bahwa kera itu bukan hanya penjaga pesugihan, melainkan juga penjaga jiwa yang harus ia berikan sebagai tumbal. Di penghujung malam yang mencekam, kera itu muncul di depan Dika dengan senyum menyeramkan di wajahnya. "Kau telah menerima semua yang kutawarkan, dan sekarang saatnya aku mengambil apa yang menjadi hakku," kata kera itu. Dika, yang tak lagi memiliki jalan keluar, hanya bisa menangis. Ia tahu bahwa ia telah terjebak dalam permainan maut yang tak bisa dimenangkan. Terima kasih sudah menonton cerita horor kali ini. Semoga kisah ini bisa membuat kalian lebih berhati-hati dan selalu ingat bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kedamaian hati. Jangan terjebak dalam janji-janji yang menggiurkan, karena terkadang harga yang harus dibayar bisa jauh lebih mahal daripada yang kita duga. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika kalian suka. Dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah bermain-main dengan hal-hal yang tak kita mengerti. Karena terkadang mereka bisa datang mencari kita. Pada suatu malam yang sunyi di sebuah desa terpencil di kaki gunung, terdapat sebuah kisah misteri yang telah lama dipercaya oleh penduduk setempat. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat yang tak terjamah oleh banyak orang. Hutan tersebut dikenal sebagai tempat angker, di mana banyak orang menghilang tanpa jejak. Penduduk desa mempercayai bahwa di dalam hutan itu terdapat sebuah ritual pesugihan